Matius pasal yang ke-16. Dalam Injil Matius pasal yang ke-16, pada ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 16 sampai ayat 20. Secara bergantian kita akan membacakan ayat ini. Saya baca ayat yang ke-16, saudara semua ayat 17 sampai pada ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbagailah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukannya kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin, silakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu ketika Tuhan perjalanan dari satu tempat di mana saudara Tuhan banyak melakukan mujizat di sana yang bernama Galilea. Sehingga saudara dalam perjalanan itu Tuhan bertanya kepada kehidupan murid-murid, menurut orang siapakah aku ini? Sehingga begitu banyak argumen yang disampaikan oleh murid-murid akan hal yang didengar dari orang tentang siapa Tuhan Yesus. Ada yang berkata kepada kehidupan Tuhan Yesus, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Dari Tuhan bertanya kepada murid-murid tentang pendapat orang siapa Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya secara spesifik kepada kehidupan murid-murid, menurut kamu siapa aku ini? Sehingga saudara Simon Petrus mewakili teman-temannya berkata, saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada sesi yang kedua, saudara, kita mau pelajari Yesus akan membangun gereja. Saya percaya saudara bahwa gereja itu berbicara tentang saudara dan saya. 1 Korintus 3 ayat 16, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam hidupmu. Gereja bukan berbicara tentang fisik bangunan yang ada, karena itu hanya sebuah fasilitas. Tapi gereja yang sesungguhnya, eklesia yang sesungguhnya adalah berbicara tentang saudara dan saya. Ada eksodus yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Ada sebuah perubahan yang Tuhan nyatakan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saudara dan saya sudah dibawa dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Ada perubahan status yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah itu sendiri, yang selalu siap untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan tekankan pada ayat yang ke-20. Tuhan Yesus melarang kepada kehidupan murid-murid untuk memberitahukan bahwa dia adalah Mesias. Kenapa Tuhan tidak mau mengekspos dirinya, saudara? Bukankah dia adalah Mesias yang artinya juru selamat? Polemik yang terjadi pada saat itu menyebabkan Yesus dengan hikmat dari sorga menyatakan, melarang murid-muridnya untuk tidak menyampaikan bahwa dia adalah Mesias. Karena dalam persepsi orang Yahudi, mereka percaya Mesias itu ada dan akan datang. Tapi mereka mau Mesias itu adalah seorang raja yang besar, yang melepaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Di zaman Tuhan Yesus, saudara,
bangsa Israel dijajah oleh orang Romawi. Dan orang Yahudi mau Mesias yang hadir itu melepaskan mereka dari penjajahan itu. Yang kedua, mereka mau Mesias itu, saudara, adalah Allah yang berkedaulatan dalam hidup mereka. Bisa saudara bayangkan kalau mereka melihat langsung Yesus, yang secara biologis, mohon maaf, dia adalah anak daripada Yusuf dan Maria Magdalena. Yusuf yang profesinya adalah tukang kayu. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima Mesias anak seorang tukang kayu? Bagaimana mungkin mereka bisa menerima Mesias adalah saudara bayi yang lahir di dalam palungan di kandang Bethlehem pada saat itu? Tuhan belum menyatakan dan mengekspos dirinya Mesias, karena dia ingin menjalankan tugas Bapa selama 3,5 tahun. Dia kurang lebih 2000 tahun yang lalu, berulang kali saya katakan, dia adalah manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Setelah dia menjalankan tugas daripada Bapa 3,5 tahun dan masuk kepada minggu sengsara itu, saudara, dan singkat Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga merebut kemenangan itu. Maka dalam Yohanes 17 Anda baca pulang di rumah, Yesus berkata kepada Bapa, Bapa, permuliakanlah aku, sebab aku sudah mempermuliakan engkau. Yesus sudah membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Sehingga dalam pelayanan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang adalah sepupu satu kali secara biologis, itu hanya jenjang waktunya beda 6 bulan. 6 bulan itu dimanfaatkan oleh seorang Yohanes Pembaptis menyampaikan kabar pertobatan, baptisan air dalam nama Bapa, Putri dan Roh Kudus, sebab Yesus belum dipermuliakan dalam hidupnya. Tapi setelah Yesus bangkit, saudara, maka segala kuasa yang ada di sorga, di bumi dan di bawah bumi itu diberikan kepada Yesus. Sehingga Filipi pasal yang kedua katakan, biarlah setiap lutut akan bergelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Maka Tuhan ingin mau menyatakan, Bapa, permuliakanlah aku. Yesus ingin menyatakan dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat itu. Sehingga dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan berarti Bapa dan Yesus itu beda. Karena dalam Yohanes pasal 14 seorang Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan Yesus berkata, Filipus, sudah begitu lama engkau mengikut aku, tapi engkau tidak mengetahui Bapa dan aku itu sama adanya. Jika engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa. Nah, hari ini saudara ada beberapa poin yang penting untuk kita pelajari. Dalam ayat 17 dia katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Pengenalan kita kepada Tuhan adalah sebuah pengenalan yang penuh kerinduan. Kita datang beribadah, saudara harus buka hati. Karena kalau ibadah tidak buka hati, tidak ada gunanya ibadah itu. Ibadah yang mengandung janji 1 Timotius 4 ayat 8, Keluaran 23 ayat 25, itu menjadi aplikasi dalam hidup kita. Waktu saudara Tuhan memberikan apresiasi. Tuhan berkata kepada seorang Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku, melainkan Bapa yang di sorga. Tuhan yang memberikan apresiasi buat pelayanan kita. Tuhan yang memberikan apresiasi buat kehadiran kita dalam sebuah ibadah. Tuhan yang memberikan apresiasi buat setiap hal yang kita berikan. Kemarin dalam ulang tahun GKMI tanggal 10 Oktober 2020, saya sudah menyampaikan dalam 2 kuasa saudara, bahwa saudara yang terkasih dalam Tuhan, 68 tahun GKMI berdiri itu enggak mudah. Bagaimana sejarah GKMI itu berdiri, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Manifestasi Roh Kudus itu terjadi. Orang yang mati pun dapat dibangkitkan karena ada kuasa Tuhan. Injil Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kita percaya saudara, koalisi itu tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi kenapa seringkali kita tidak mengalami apresiasi Tuhan dalam hidup kita? Tuhan tidak berkata, berbahagialah engkau, sebab bukan engkau yang berkata, tetapi
belakang. Karena kita seringkali saudara mencoba untuk membuat kehidupan Tuhan bersedih melihat hidup kita yang tidak lagi merespek kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak kali saudara kita tidak menghargai kehadiran Tuhan. Dan orang yang tidak menghargai kehadiran Tuhan, saya mau katakan Anda tidak akan pernah diberkati. Dan Anda tidak akan pernah berbahagia dalam hidup. Amsal pasal 4 ayat 6. Coba expose Hendra. Baca ayat ini. Kalau engkau masih jahat dalam pikiranmu, engkau tidak baik, engkau susah tidur. Hanya orang yang baik yang tenang tidurnya. Amsal 4 ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Saudara, Tuhan berikan kita hikmat. Hikmat itu adalah pengetahuan yang sempurna akan firman. Saya melihat saudara, tempat ini seringkali banyak datang monyet di kebun belakang. Sehingga seringkali saya ambil batu, dia hanya diam-diam saja. Dia sambil pepaya. Kemudian saudara kalau mau dilempar dia juga diam. Tapi pada waktu saya ambil tongkat baru dia lari. Tapi setelah itu dia muncul kembali. Saya percaya saudara, gambaran ini menggambarkan seringkali hidup manusia seperti demikian. Dan kalau monyet seringkali masuk dari tempat ini, kalau sudah saudara dibawakan tongkat, maka dia cari tempat yang lain. Binatang waktu masuk di sebuah lubang, dia tidak akan pulang kembali masuk dalam lubang itu. Binatang dan saudara dan saya beda. Mazmur 139 ayat 14, kejadianmu dahsyat dan ajaib, jiwamu menyadarinya. Nah, orang-orang yang diberikan apresiasi dari Tuhan adalah orang-orang yang menyadari dirinya beda. Dirinya sudah terima Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mengenal firman Allah itu. Tapi kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang mengenal firman Tuhan itu, tetapi Yakobus pertama ayat ke-22, kita melakukan kebenaran Allah itu dalam kehidupan kita. Kata pelihara dalam bahasa aslinya, engkau nyenyak tidur. Jadi kalau orang yang susah tidur malam, berarti ada problem dalam hidup. Tapi orang yang baik, orang yang tulus, orang yang memberikan terbaik kepada Tuhan, tidurnya selalu tenang. Sebab Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di mana ada Yesus, maka di situ akan timbul damai sejahtera sukacita, ketenangan dalam hidup kita. Tuhan berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di sorga. Jangan puas kita sudah berada di GKMI ini yang melimpah dengan pengajaran, tapi kita tidak mengaplikasikan pengajaran. Saya mau katakan nol. 68 tahun GKMI berdiri, dan saya mau berkata saudara, kita bersyukur banyak hamba Tuhan tetap mempertahankan pengajaran. Saya sudah berkomitmen, saya tidak akan pernah merubah pengajaran Efesus 2 ayat 20, Keluaran 25 ayat 8, sebab itulah yang diinginkan Tuhan. Anda dan saya harus berpegang kepada firman, sebab yang menyampaikan itu adalah Tuhan Yesus. Mazmur 105 ayat 4, bertanyalah kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberitahukan hal yang indah bagi hidup saudara dan saya. Yang kedua dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dalam bahasa aslinya dikatakan engkau adalah Peteros, engkau Kefas dalam bahasa Arab. Artinya batu kerikil, saudara. Tuhan berkata kepada Simon Petrus, engkau adalah Petrus, Kefas, batu kerikil. Artinya Tuhan ingatkan seorang Simon Petrus siapa dia di hadapan Tuhan. Dia ketua rasul, saudara. Dia orang yang diberikan otoritas. Tetapi Tuhan mengingatkan seorang Simon Petrus untuk dia melihat siapa dirinya.
Nah, hari ini mari kita lihat diri kita masing-masing. Siapa kita, saudara? Tidak ada hal yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Tidak ada sebuah hal yang dapat kita tonjolkan dalam hidup ini. Orang-orang yang kaya pun, saudara, dia tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Karena kekayaan bukan jaminan sebuah kebahagiaan. Finansial bukan jaminan kebahagiaan. Harta bukan jaminan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu hanya dalam Tuhan. Tuhan berkata kepada Simon Petrus, engkau adalah Petros, engkau Kefas, engkau batu kerikil. Tuhan mau mengingatkan Anda dan saya, kita batu kerikil. Artinya tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Saya ingatkan jemaat yang sudah mulai malas bersekutu dengan Tuhan. Ingat, Anda dan saya sudah taken kontrak dengan Tuhan. Dan orang yang sudah taken kontrak dengan Tuhan nggak boleh main-main. Hanya persoalan waktu. Anda akan diproses dan ditegur. Sebab Roma 8, kita bukan anak gampangan, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Sebagai gembala saya hanya menyampaikan firman. Tidak bisa firman dipaksakan dan tidak boleh ada intervensi. Tapi saya percaya Yesaya 55 ayat 11, firman Allah tidak pernah kembali pulang dengan sia-sia. Sepanjang Anda dan saya menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, kita lemah, tidak berdaya, dan kita perlukan Tuhan. Kita harus memberikan sebuah kontribusi kepada Tuhan dalam hidup kita. Maka saya yakin dan percaya, saudara, kita bisa menjadi batu kerikil yang bermanfaat, berguna bagi kepujian, kemuliaan bagi Tuhan. Banyak orang yang tidak sadari dirinya. Dia lebih fokus hanya menyenangkan dirinya sendiri ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Kapankah kita berdiri dalam posisi menyenangkan diri kita? Waktu kita sudah tidak mau lagi berdoa, kita tidak mau lagi, saudara, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Maka tanpa sadar, kita mulai sombong di hadapan Tuhan. Kita mulai mengambil, saudara, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan dalam hidup kita. Sehingga timbul sebuah overacting dalam hidup kita, di mana kita tidak lagi bisa menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Sadarkan Anda dan saya hari ini, saudara, bahwa kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Chip 666 sudah ada di Indonesia dan sudah ada yang menggunakannya. Artinya, saudara, Daniel 9 ayat 27 akan terjadi. Sebelum terjadi zaman antikris, terjadi kegerakan besar. Dan orang-orang yang masuk dalam kegerakan besar, jika kita masih izinkan hidup oleh Tuhan, adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak menciptakan kita maaf seperti binatang. Tapi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang sangat dihargai, yang diapresiasi oleh Tuhan. Kalau Tuhan menegur Anda dan saya dan berkata kepada hidup Anda dan saya, berarti kita adalah orang yang dikasihi. Berarti Tuhan sangat peduli bagi hidup kita. Yang berikutnya sudah dikatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang. Dan batu karang dalam bahasa aslinya Petra. Dan batu karang yang teguh atau Petra itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 kita lihat kebenaran Allah. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 dalam ayat yang ke-4. 1 Korintus 10 dalam ayat yang ke-4 firman Tuhan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tuhan Yesus adalah batu karang dalam kehidupan kita. Kalau orang-orang yang mempelajari bebatuan, saudara, maka batu yang paling kuat itu adalah batu karang. Batu karang itu dibentuk daripada fosil binatang-binatang yang ada di laut, binatang-binatang kecil yang ada di laut. Itu memerlukan range waktu ratusan malah ribuan tahun.
Sehingga batu karang itu saudara diterpa dengan ombak yang besar sekalipun, batu karang itu tetap berdiri dengan teguh. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi batu penjuru. Kalau batu penjuru itu batu kunci. Kalau Anda melihat piramida yang ada di Mesir, maka saudara, pengunci batu daripada piramida itu berada pada puncaknya, dan itu bernama batu penjuru. Dan batu penjuru itu menentukan arah sebuah bangunan dan menentukan kuat tidaknya daripada bangunan itu. Demikian juga batu karang, Petra, Tuhan Yesus dikatakan dia adalah batu karang itu. Batu karang itu sangat kuat, saudara, sehingga dia mampu bertahan di pinggir daripada pantai, di lautan. Walaupun setiap saat, setiap hari, setiap waktu, dia diterpa dengan ombak yang sangat besar. Saya percaya saudara, jemaat akan didirikan pada batu karang yang teguh itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11, tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan hanya dalam dasar Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mau jadi jemaatnya Tuhan harus tetap berdiri pada firman yang murni. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Bukan firman yang direkayasa, bukan yang firman yang tidak murni. Karena sekarang banyak firman saudara sudah dicampuri. Begitu banyak tafsiran. Firman Allah tidak bisa ditafsir dengan logika. Tapi firman Allah harus saudara disingkapkan oleh kekuatan Roh Kudus. Sebab Yohanes 16 ayat 13, pada waktu roh kebenaran, roh Bapa ada dalam hidup kita, maka dia akan membawa saudara dan saya dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Pengertian pertama dia menyingkapkan firman, yang kedua dia memampukan kita melakukan firman. Jemaat, saudara, saya percaya jemaat Tuhan akan berdiri. Anda semua bukan jemaat saya, tapi Anda semua adalah jemaatnya Tuhan. Itulah sebabnya saya tidak punya otoritas untuk mengatur Anda, karena Anda jemaatnya Tuhan. Tapi sebagai gembala Allah, sebagai nasir Tuhan, saya menyampaikan maunya Tuhan pada hari ini, supaya saudara di atas batu karang yang teguh, kehidupan rohani kita bertumbuh. Efesus 2 ayat yang kedua dalam pengajaran rasul-rasul pujian Allah, dan Kristus Yesus adalah batu penjurunya. Sepanjang saudara pekerjaan Tuhan didasarkan pada firman Allah yang murni, pada pengajaran yang bersumber daripada Tuhan, maka apa yang dikatakan Matius pasal yang ke-7, 24 dan 27, orang yang mendengarkan firman Allah itu dalam hidupnya bagaikan orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Datanglah hujan dan banjir, rumah itu tidak rusak, sebab dibangun di atas batu. Tapi orang yang tidak mendengarkan melakukan firman Allah, bagaikan orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Datanglah hujan dan banjir, sehingga rumah itu mengalami kerusakan. Renungkan hari ini, kalau kehidupan rohanimu mulai rusak, kembali kepada Tuhan. Kalau rumah tanggamu mulai rusak, kembali kepada Tuhan. Kalau pekerjaanmu mulai rusak dan kacau, kembali kepada Tuhan. Sebab dasarnya saudara harus Tuhan. Landaskan, Kolose 3:17, landaskan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara, kalau kita semuanya berada pada batu penjuru, kita berada pada batu karang yang teguh itu, maka kita tidak takut dengan hidup ini, saudara. Banyak masalah, tantangan yang Tuhan izinkan, proses, karena kita sudah berada di puncak sana. Tapi yakinlah saudara, ada perlindungan Tuhan, ada backup Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada orang berkata, saya malas berdoa tapi nggak ada masalah. Ya belum. Semuanya ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-10. Dan ingat ayat 11, waktu Tuhan itu indah. Ada satu waktu Tuhan memproses. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Dan saya tidak percaya saudara, Tuhan itu bukan manusia. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang berjanji akan menepati setiap janjinya dalam Lukas 3:19. Bagian yang berikutnya saudara dikatakan dalam ayat kebenaran Allah ini.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, kita perlu kunci dari sorga. Ini berbicara tentang penyingkapan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Kalau saudara bersaksi sama orang, saudara tidak landaskan pada firman, dia nggak percaya. Atau saudara berkata, oh ada ayatnya, tapi saya tidak tahu di mana. Gak bisa. Tapi orang sekarang perlu bukti, saudara. Apakah yang saudara sampaikan benar-benar ada enggak ayatnya? Dan kalau ada ayatnya, mau tidak mau harus kita lakukan. Karena konsekuensinya itu sangat jelas. Orang yang buka hati melakukan firman diberkati, yang tidak buka hati tidak melakukan firman tidak diberkati. Diingat Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Kita merindukan saudara, kunci kerajaan sorga itu diberikan bagi hidup kita dalam penyingkapan firman Allah dalam hidup kita. Mari kita lihat pelayanan kita dari tahun ke tahun. Apakah pelayanan kita meningkat? Jangan saudara hal-hal sekuler saja kita mau meningkat, tapi pelayanan tidak mau meningkat. Kita mau pelayanan kita meningkat, saudara. Kita mau pengetahuan firman Tuhan semakin bertambah bagi hidup kita. Tapi kita perlu kunci. Dan kunci itu harus berasal dari surga, bukan berasal dari organisasi. 68 tahun GKMI, saudara. Kalau GKMI tidak menghadirkan Tuhan, GKMI tidak ada apa-apa. Karena yang menyelamatkan kehidupan orang percaya bukan organisasi, tapi yang menyelamatkan hidup orang percaya adalah pada waktu dia melakukan kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberikan otoritas dalam ayat ini. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini bicara otoritas. Kita renungkan hari ini, apakah masih ada otoritas bagi hidup kita? Waktu kita berdoa, Tuhan jawab doa kita. Waktu kita sakit dan kita berdoa, Tuhan berikan kesembuhan. Ataukah kita berdoa tapi tidak pernah terjawab doa kita? Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Kuasa Tuhan sudah hengkang dalam hidup kita. Kemarin saya katakan saudara, bahwa dalam Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor dalam ibadah puasa. Janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seringkali roh kita tidak bernyala-nyala karena ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, memadamkan Roh Kudus. Yang kedua, mendukacitakan Roh Kudus. Orang yang memadamkan Roh Kudus, mendukacitakan Roh Kudus dalam hidupnya, maka tidak ada otoritas Tuhan dalam hidupnya. Orang yang punya otoritas itu beda. Dia belum ngomong saja, orang sudah segan. Apalagi waktu dia berbicara dengan hikmat Tuhan. Itulah sebabnya kalau berbicara jangan berbicara kosong, tapi berbicara dengan landasan firman supaya melahirkan kuasa. Karena saudara, perkataan yang kita sampaikan itu kita pertanggungjawabkan sebentar. Apalagi perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak benar. Tapi setiap perkataan yang benar yang kita sampaikan berdasarkan firman Tuhan, itulah yang mengandung kuasa. Sehingga pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Saya yakin hari ini saudara merindukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Tapi kita mulai berubah. Hari ini Tuhan mau saudara kita kembali datang kepada Dia. Saya yakin Tuhan akan membangun gereja menjadi gereja yang semakin mandiri. Gereja yang aktif balik. Kedewasaan penuh itu Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Kita akan sampai kepada 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tapi hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau saudara kita mau selalu ikut dengan Tuhan, dengar-dengar dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka yakinlah Tuhan akan menyatakan yang terindah, yang terbaik di dalam setiap langkah hidup kita. Saudara mengkali berkata, di tengah pandemi situasi semuanya tidak menentu benar. Tapi saya mau katakan kepada saudara saya, kehidupan rohani kita tidak dipengaruhi oleh pandemi. Kehidupan rumah tangga kita tidak dipengaruhi oleh pandemi. Kehidupan pelayanan kita tidak dipengaruhi oleh pandemi. Karena yang bisa mempengaruhi kehidupan saudara saya hanya Yesus.
Dia adalah batu karang yang teguh dalam kehidupan kita. Hadirkanlah Tuhan pada hari ini bagi hidup saudara saya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik, kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.